Kuatmaruf minta 3 hari siapkan eksepsi dakwaan pembunuhan Brigadir J. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10 WIB, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Ferdy Sambo SH SIK MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga terdakwa Kuatmaruf merupakan orang kepercayaan saksi Ferdy Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah Magelang. Dan saksi Ricky Rizalibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor polisi B1 Mah, di mana saksi Putri Chandrawati meminta terdakwa Kuatmaruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas terdakwa Kuatmaruf sebagai sopir, sedangkan saksi Richard Eliezer Pudianlumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Suci. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rizalibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansah. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 244 JKSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Di akhir dari nota keberatan ini, perkenankanlah kami mengutip pesan Profesor Mr. Wijono Projodikoro, seorang ahli hukum sebagai berikut. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yang telah tertuang dalam surat dakwaan subsidiar. Perbuatan terdakwa Kuatmaruf tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jakarta, 5 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum Rudi Firmawan SHMH. Demikian Bapak Ketua Majelis. Jakarta, CNN Indonesia, tim kuasa hukum salah satu terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, Kuatmaruf, meminta waktu 3 hari kepada hakim untuk menyiapkan eksepsi setelah mendengar dakwaan jaksa dalam persidangan Senin 17 Oktober. Kuatmaruf, yang merupakan asisten rumah tangga Ferdy Sambo, di atas dakwaan itu, Kuatmaruf mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Atas dakwaan jaksa kami dakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang mulia, kata kuasa hukum Kuatmaruf saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 18 Oktober. Sidang pun ditunda dan akan kembali digelar Kamis 20 Oktober dengan agenda pembacaan eksepsi. Baik, kita akan menghadirkan persidangan berikutnya pada hari Kamis pembacaan eksepsi dari terdakwa, ungkap kuasa hukum. Kuat diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati, dan Bribka Ricky Rizal, RR. Adapun peristiwa tersebut terjadi di rumah dinas yang terletak di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada Jumat 8 Juli lalu. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober.
Kuat disebut sempat mendesak Putri Chandrawati untuk melaporkan perbuatan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah Magelang kepada Verdi Sambo. Jaksa menyebut hal tersebut dilakukan Kuat meskipun belum mengetahui secara pasti kejadian yang menimpa Putri. Saksi Kuat Maruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Verdi Sambo dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu," ujar jaksa dalam persidangan. Kuat juga disebut berinisiatif membawa pisau di tas selempangnya untuk digunakan apabila Brigadir J melawan ketika dieksekusi di rumah dinas. Jaksa menyebut inisiatif tersebut dilakukan Kuat seusai Putri mengajak dirinya bersama Baradae dan Bribka RR untuk pergi ke rumah dinas dengan alasan akan menjalani isolasi mandiri, isoman. Dengan inisiatif dan kehendaknya sendiri membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan, ujar jaksa dalam persidangan. Atas perbuatannya tersebut, Kuat dijerat pasal 340 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.